Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel Sistem Informasi Unira Malang. Kali ini bersama saya, Nadifa Rahmah, mahasiswa semester 4. Jadi pada kesempatan kali ini, di mata kuliah Data Warehouse, kita akan membahas tentang data dan pemodelan data multidimensi. Oke, langsung saja. Yang pertama, kita harus memahami apa sih yang dimaksud dengan data multidimensi. Nah, data multidimensi atau MDD, multidimensional data, merupakan model data fisik atau physical data model yang strukturnya dapat dilihat dari berbagai sudut pandang atau dimensi. Dengan 3 buah bagian, yaitu record atau baris, field atau kolom, dan juga layer. Dengan objek-objek data multidimensi di dalamnya yang atributnya dibedakan menjadi atribut dimensi dan atribut pengukuran. Nah, ini jika direpresentasikan ke dalam bentuk koordinat, data multidimensi itu dapat ditunjukkan ke dalam 3 buah sumbu, yaitu X, Y, dan Z. Lalu bisa juga kita analogikan dengan gambar bangun. Nah, kalau di gambar bangun itu bisa diibaratkan sebagai bangun ruang yang memiliki 3 dimensi, yaitu panjang, lebar, dan juga tinggi. Kalau dalam contoh ini, misalnya dimensi yang digunakan untuk melihat pengguna ya atau data mahasiswa. Nah, mahasiswa ini bisa melihat dimensi kelulusan, dimensi di sidang TA, dan juga dimensi wisuda. Yang nantinya masing-masing dari dimensi tersebut akan membentuk tabel kelulusan, tabel sidang TA, dan juga tabel wisuda, seperti gambar berikut ini. Nah, jadi kita bisa simpulkan bahwa data multidimensi adalah data yang dapat dilihat dari berbagai sudut pandang atau dimensi. Itu yang dimaksud dengan data multidimensi. Oke, selanjutnya contoh-contoh data multidimensi. Yang pertama ada spreadsheet. Contoh yang pertama yaitu spreadsheet. Ini ada contoh penjualan buku yang dapat dilihat dari segi buku, waktu, dan juga lokasi. Ini seperti analogi yang tadi ya, sumbu X, Y, dan Z. Ini adalah contoh spreadsheet. Contoh selanjutnya yaitu ada data cube. Data cube ini adalah sebuah bentuk database di mana data disimpan dalam bentuk sel, dan posisi dari sel-sel tersebut ditentukan oleh beberapa variabel yang disebut dengan dimension atau dimensi. Dan jumlah dimensi ini secara teori bisa tidak terbatas, tidak perlu terkuantifikasi untuk membentuk sebuah bangun 3 dimensi berupa cube. Nah, untuk penggambaran dalam bentuk cube ini, itu dimaksudkan untuk mempermudah visualisasi kita tentang sifat multidimensional dalam data warehouse. Ini adalah contoh multidimensi yang data cube. Selanjutnya kita akan membahas tentang OLAP atau singkatan dari Online Analytical Processing. OLAP adalah teknologi yang digunakan untuk memproses data dalam struktur multidimensi sehingga dapat tersedia untuk memudahkan query dan analisis yang kompleks. OLAP ini juga memiliki karakteristik. Yang pertama yaitu fast atau cepat. Jadi OLAP itu mendefinisikan sistem mana yang ditargetkan untuk memberikan umpan balik terbanyak kepada klien dalam waktu sekitar 5 detik. Yang kedua yaitu analisis. Ini metode mana yang dapat menangani logika bisnis dan analisis statistik apapun yang relevan untuk fungsi dan pengguna dan tetap cukup mudah untuk klien target. Karakteristik yang ketiga yaitu share atau membagikan. Ini adalah alat sistem mana yang memenuhi semua persyaratan keamanan dan jika beberapa koneksi tulis diperlukan. Selanjutnya ada multidimensional atau multidimensi. Ini termasuk persyaratan dasar ya yang harus ada dalam OLAP. Karena kan sistem OLAP itu harus memberikan pandangan konseptual multidimensi data, termasuk juga dukungan penuh untuk hierarki,
karena tentunya juga merupakan metode paling logis untuk menganalisis bisnis dan juga organisasi. Karakteristiknya terakhir yaitu information atau informasi, yaitu sistem harus mampu menampung semua data yang dibutuhkan oleh aplikasi. Ketersebaran data pun juga harus ditangani dengan cara yang efisien. Selanjutnya, mungkin teman-teman biar lebih paham perbedaan antara OLTP dan juga OLAP itu bisa digambarkan dengan gambar ini. Jadi kalau OLTP atau pemrosesan transaksi online itu ditampilkan dalam jumlah besar transaksi online pendek, misal insert, update, dan juga delete. Dan arti utama dari operasi OLTP itu terletak pada pemrosesan query yang sangat cepat. Kalau dalam database OLTP itu terdapat catatan yang akurat dan terkini, dan juga skema yang digunakan itu untuk menyimpan database transaksional menggunakan model entitas atau biasanya itu 3NV. Kalau OLAP ini diwakili oleh volume transaksi yang relatif rendah. Query-nya pun juga sangat sulit dan melibatkan agregasi. Nah, ini sekarang kita bandingkan dari segi fitur antara OLTP dan juga OLAP. Yang pertama, dari pengguna dan sistem orientasinya, kalau OLTP itu berorientasi kepada pelanggan, kalau OLAP berorientasi dalam pasar. Isi datanya, kalau OLTP mengelola data terlalu rinci, kalau OLAP mengelola jumlah besar melalui data historis. Dari segi desain database-nya, OLTP mengadopsi model relasi entitas dan juga database aplikasi berorientasi desain. Kalau OLAP mengadopsi star atau model snowflake dan desain orientasi subject database. Dari fokusnya, kalau OLTP itu berfokus pada data yang saat ini ada atau dalam suatu perusahaan dan atau juga departemen, tanpa mengacu pada data historis atau data dalam organisasi yang berbeda. Berbeda dengan OLAP, kalau OLAP itu menangani informasi yang berasal dari organisasi yang berbeda, mengintegrasikan informasi dari banyak toko, datanya pun disimpan pada beberapa media penyimpanan. Ini adalah perbedaan antara OLTP dan OLAP. Nah, selanjutnya yaitu tipe-tipe operasi dalam OLAP. Yang pertama ada roll up atau konsolidasi. Jadi dalam operasi ini itu akan melakukan agregasi pada data kubus dengan cara menaikkan tingkat hierarki konsep atau mengurangi dimensi. Misal, jadi pada data kubus itu dari kelompok kota di roll up menjadi kelompok provinsi atau negara. Itu yang dimaksud dengan operasi roll up pada OLAP. Yang kedua ada drill down. Ini kalau drill down seperti memperbesar kubus data. Juga menavigasi dari catatan yang kurang rinci ke data yang lebih rinci. Dan penelusuran dapat dilakukan dengan menurunkan hierarki konsep untuk suatu dimensi atau menambahkan dimensi tambahan. Operasi OLAP selanjutnya yaitu ada slice dan dice. Ini operasi slice itu melakukan pemilihan suatu dimensi dari data kubus sehingga menghasilkan bagian kubus atau subcube. Kalau operasi dice itu menghasilkan bagian kubus dengan melakukan pemilihan dua atau lebih dimensi. Nah, ini operasi OLAP yang terakhir yaitu ada pivot atau rotate. Pivot ini operasi visualisasi dengan memutar koordinat data pada tampilan yang bertujuan untuk menyediakan presentasi alternatif dari data. Selanjutnya kita akan membahas tentang pemodelan data multidimensi. Yang pertama, ada skema bintang atau biasa disebut dengan star skema. Jadi kalau dalam skema bintang, itu tabel fakta akan berada di tengah dan terhubung dengan tabel dimensi. Tabel juga sepenuhnya berada dalam struktur yang didenormalisasi. Performa query SQL bagus karena jumlah gabungan yang terlibat lebih sedikit. Dan juga redundansi data tinggi dan menghabiskan lebih banyak ruang disk. Ini adalah contoh dari skema bintang
Bentuknya pun juga hampir mirip kayak bintang ya. Jadi tabel faktanya itu berada di tengah dan terhubung dengan tabel dimensi. Nah, ini contoh dari skema bintang. Jadi misalkan skema bintang itu terdiri dari tabel fakta, penjualan, dan beberapa tabel dimensi yang terhubung untuk waktu, cabang, item, dan lokasi geografis. Jadi pada tabel time itu memiliki kolom untuk setiap hari, bulan, kuartal, dan tahun. Dalam tabel item memiliki kolom untuk setiap item key, item name, brand type, dan lain sebagainya seperti yang ada di gambar ini. Di tabel branch, tabel location, dan juga tabel faktanya. Ini adalah contoh dari skema bintang. Jadi kalau dalam skenario ini tuh tabel penjualan hanya berisi 4 kolom dengan ID dari tabel dimensi, waktu, item, cabang, dan juga lokasi. Bukan 4 kolom untuk data waktu. 4 kolom untuk item, 3 kolom untuk data cabang, dan 4 kolom untuk data lokasi. Jadi dengan demikian, ukuran tabel fakta itu akan berkurang secara signifikan. Misal ketika kita perlu mengubah suatu item, kita hanya perlu melakukan satu perubahan pada tabel dimensi, dibandingkan harus membuat banyak perubahan pada tabel fakta. Ini adalah skema bintang. Pemodelan data multidimensi selanjutnya yaitu adalah skema snowflake, atau dalam bahasa Indonesia itu skema kepingan salju. Jadi skema snowflake ini adalah perpanjangan dari skema bintang di mana tabel dimensi dihubungkan ke satu atau lebih dimensi. Struktur tabelnya pun sebagian didenormalisasi. Kalau dari segi performa query SQL-nya itu sedikit lebih rendah jika dibandingkan dengan skema bintang karena lebih banyak jumlah gabungan yang terlibat. Dan redundansi data sangat rendah dan menggunakan lebih sedikit ruang disk jika dibandingkan dengan skema bintang. Ini adalah gambaran dari snowflake skema. Ini diagram ini menunjukkan skema snowflake dengan 2 dimensi, masing-masing memiliki 3 tingkat. Dan skema snowflake dapat memiliki sejumlah dimensi, yang mana setiap dimensi dapat memiliki sejumlah tingkatan. Ini untuk contoh skema snowflake-nya. Di gambar ini itu menunjukkan skema snowflake dengan tabel fakta penjualan. Tabel fakta penjualan dengan tabel dimensi toko, tabel lokasi, tabel waktu, tabel produk, lini, dan keluarga. Dan dimensi pasar memiliki 2 tabel dimensi dengan toko sebagai tabel dimensi utama. Dan lokasi ini sebagai tabel dimensi cadik. Dan dimensi produk mempunyai tabel 3 dimensi dengan produk sebagai tabel dimensi utama dan tabel garis dan keluarga sebagai tabel dimensi cadik. Ini adalah contoh dari skema snowflake. Pemodelan data multidimensi selanjutnya yaitu skema galaksi atau Fak constellation. Nah, konstelasi fakta itu berarti 2 atau tabel fakta yang berbagi 1 atau lebih dimensi. Dalam skema galaksi juga menggambarkan struktur logis dari gudang data atau data mart dan dapat dirancang dengan kumpulan tabel fakta, shared, dan juga confirm dimension yang didenormalisasi. Skema konstelasi fakta adalah desain database canggih yang sulit untuk meringkas informasi dan juga dapat diimplementasikan antara tabel fakta agregat atau menguraikan tabel fakta kompleks menjadi tabel fakta simple independent. Ini adalah contoh gambaran dari skema galaksi. Nah, contohnya ini misal skema galaksi dalam desain database ya. Jadi kalau dalam skema ini tuh mendefinisikan 2 tabel fakta. Yang pertama ada penjualan,
Yang kedua ada pengiriman. Kalau penjualan itu diperlakukan dalam 4 dimensi, yaitu waktu, barang, cabang, dan lokasi. Kalau tabel pengiriman memiliki 5 dimensi atau kunci, item key, time key, shipper key, from location, dan juga to location, dan juga 2 ukuran, root cost dan unit shipped. Ini adalah pemodelan dari data multidimensi. Jadi ada 3 ya. Yang pertama tadi skema bintang, yang kedua skema snowflake, dan yang ketiga skema galaksi. Mungkin itu saja teman-teman yang bisa saya jelaskan tentang data dan pemodelan data multidimensi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa lagi di channel Sistem Informasi Unira Malang dengan pembahasan sistem informasi yang lebih dalam lagi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.